Assalamualaikum. Halo teman-teman semua, apa kabar? Teh dan juga kopi adalah minuman pada pagi hari yang bisa menghangatkan tubuh kita dan juga menggugah stamina. Kafein di dalam teh dan juga kopi bisa memacu semangat kita dan juga mengusir rasa kantuk. Sedangkan antioksidan yang banyak terkandung di dalamnya bisa berguna untuk menyehatkan saluran pencernaan kita, untuk kesehatan kulit, dan juga melancarkan metabolisme. Menikmati secangkir kopi dan juga teh hangat di pagi hari sudah menjadi kebiasaan kebanyakan orang di Indonesia. Meskipun begitu, mengkonsumsi kedua minuman tersebut ada aturannya ya, supaya tidak membahayakan kesehatan kita. Perlu kita tahu, kandungan kafein di dalam kopi dan juga teh bisa mencegah tubuh kita menyerap nutrisi. Karena itu, sebaiknya kita hindari makan beberapa saat sebelum minum kopi ataupun teh. Nah, teman-teman semua, ketika kita meminum kopi dan juga teh, sebaiknya kita menghindari beberapa jenis makanan, karena kandungan di dalam makanan tersebut akan bertolak belakang dengan kandungan yang ada pada kopi dan juga teh. Lalu apa saja makanan tersebut yang sebaiknya tidak kita konsumsi bersamaan dengan kopi dan juga teh, ataupun setelah kita meminum kopi dan juga teh? Yang pertama, yogurt dan juga keju. Ketika kita selesai mengkonsumsi kopi dan juga teh, maka kita hindari untuk mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung kalsium seperti yogurt dan juga keju. Mengapa makanan ini tidak boleh kita konsumsi bersamaan dengan kopi dan juga teh? Kandungan kafein di dalam kopi bisa menghalangi tubuh kita dalam menyerap kalsium dari makanan. Kalsium yang seharusnya diserap malah dibuang melalui urin. Yang kedua, daging merah, kepiting dan juga lobster. Makanan yang mengandung zat besi seperti daging merah, kerang, kepiting dan juga lobster tidak disarankan untuk dikonsumsi sebelum ataupun setelah meminum kopi. Kopi mengandung tanat yang membentuk ikatan dengan beberapa mineral di dalam makanan. Karena ikatan ini sangat sulit dipecah oleh tubuh, maka dengan meminum kopi bisa membuat kita mengeluarkan zat besi yang seharusnya diserap oleh tubuh. 3. Suplemen dan juga vitamin. Kita tidak boleh mengkonsumsi suplemen dan juga vitamin harian berdekatan dengan waktu kita meminum teh ataupun kopi, karena kafein di dalam kopi ataupun teh bisa mempengaruhi penyerapan beberapa jenis vitamin. Menurut sebuah jurnal juga mengatakan bahwa kafein bisa memiliki efek negatif pada kadar vitamin D. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa seseorang yang lebih banyak mengkonsumsi kopi cenderung memiliki kadar vitamin D yang lebih rendah. Kita tahu bahwa membatasi asupan kafein penting untuk bisa menjaga kadar vitamin D di dalam tubuh kita tetap sehat. 4. Kacang-kacangan. Tidak hanya bisa mencegah tubuh kita menyerap dari zat besi, kandungan tanat di dalam kopi juga memiliki efek yang sama. Oleh karena itu, sebaiknya kita menghindari makan makanan seperti kacang polong, kacang-kacangan, buncis, dan juga kacang kedelai, khususnya sebelum kita akan meminum kopi dan juga teh. 5. Makanan yang mengandung kunyit. Kita jangan pernah meminum teh ataupun kopi bersamaan dengan makanan sajian yang mengandung kunyit, karena perpaduan kafein, tanin, dan juga oksalat pada teh bisa bereaksi negatif ketika tercampur dengan senyawa yang ada pada kunyit. Reaksi tubuh ini bisa memicu perut yang begah karena terlalu banyak gas, asam lambung, ataupun konstipasi.
keenam, yaitu gorengan. Gorengan memang terlihat nikmat ketika dikonsumsi bersamaan dengan kopi dan juga teh. Namun hati-hati, pencampuran cairan teh dan juga kopi dengan tepung di dalam sajian gorengan bisa mengganggu kinerja saluran pencernaan kita, membuat usus kita tak bisa menyerap nutrisi minuman dan makanan yang ada secara maksimal. Selain itu, gorengan juga biasanya tinggi akan kolesterol. Jadi, ketika dikonsumsi bersamaan dengan kopi, keduanya bisa meningkatkan level kolesterol jahat di dalam tubuh kita dengan cepat. Nah, agar tubuh kita tidak kekurangan nutrisi dan tidak mengalami gangguan pencernaan, sebaiknya kita hindari menyeduh kopi dan juga teh bersamaan dengan mengkonsumsi keenam jenis makanan yang sudah kita bahas. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa apabila video ini bermanfaat, bagikan ke seluruh teman-teman kita yang membutuhkan. Terima kasih, semoga bermanfaat.